Tetapi Yesus menghentinya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua tak jauh, mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkan katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus berkuasa atas segala-galanya dalam hidup kita. Raden, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang terkasih, harap kita semua masih ingat 8 tahun yang lalu, tahun 2016, kita merayakan tahun kerahiman. Pada waktu itu gambar yang paling kita sukai itu adalah gambar kerahiman, di mana pada gambar Tuhan Yesus keluar berbagai cahaya. Dan pada gambar-gambar kerahiman itu ada 2 kalimat ini, atau tertulis 2 kalimat ini. Yang pertama, Yesus, aku berharap padamu. Yang kedua, Yesus, engkau andalan hidup. Itu kalimat-kalimat yang tertulis dengan sangat bagus pada gambar-gambar kerahiman mulai dari tahun 2016 bahkan sampai saat ini. Saya termasuk satu orang yang fans dengan gambar kerahiman. Maka saya mau itu pada pakaian-pakaian saya itu harus ada gambar kerahiman. Mengapa justru diperingati secara khusus tahun 2016 itu menjadi tahun kerahiman? Supaya kita semua sebagai umat beriman, kita sadar bahwa Yesus itu berkuasa atas segala-galanya dalam hidup kita. Dia berkuasa atas berbagai penyakit yang kita derita dalam hidup kita. Dia berkuasa atas berbagai tantangan dan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita. Maka dalam situasi apapun, baik dalam suka maupun duka, kita semua harus datang kepada Yesus yang adalah andalan hidup kita. Sering saya katakan begini, kebanyakan kita ini dalam kesulitan itu menangis. Kadang-kadang kita menangis sampai air mata kita tidak ada. Air mata kita menangis di rumah. Kadang-kadang kita pergi teriak-teriak cerita. Tapi yang paling bagus itu adalah menangis di depan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Waktu kita menangis di depan Tuhan Yesus dan Bunda Maria, Tuhan Yesus dan Bunda Maria itu
dan itu tidak ada. Kita menangis di depan Bunda Maria, di depan Tuhan Yesus. Bunda Maria dan Tuhan Yesus tahu bahasa di balik air mata kita. Orang-orang pintar mereka katakan begini, air mata kita ini itu hanya 2% itu cairan atau air, tapi 98% itu adalah ungkapan perasaan. Kalau kita menangis itu hanya 2% itu air, tetapi 98% itu adalah ungkapan perasaan. Rater, maafin saudara-saudari, anak-anak sekalian yang terkasih. Hari Minggu lalu kita merayakan hari Minggu Sabat. Paus Fransiskus itu dia menetapkan Minggu biasa ketiga sebagai Minggu Sabda. Kita dengar di dalam bacaan pertama kali, aku akan menaruh firman-Mu pada mulut para nabi. Sabda Allah itu adalah pedoman bagi hidup kita, terang bagi langkah kita, inspirasi bagi hidup dan karya kita. Maka kalau kita membaca Alkitab itu tidak sama dengan kita baca buku-buku biasa. Alkitab itu buku iman, kita baca dengan penuh iman, karena itu menjadi pedoman untuk hidup kita, terang bagi langkah-langkah kita, inspirasi bagi hidup dan karya kita. Mudah-mudahan hari Minggu Sabda Allah yang kita rayakan itu supaya bantu semakin hari semakin lebih semangat kita perhatian terhadap Sabda Allah kita tapi di dalam bacaan yang kedua ada sebagai nasihat. Semua nasihat itu kena kita semua. Semoga nasihat-nasihat itu membantu kita untuk menjaga diri kita, karena diri kita semua ini sangat kudus. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan menurut citra Allah. Maka hidup kita, diri kita sangat kudus dan sangat mulia. Maka harus selalu dijaga kekudusannya. Tidak boleh dinoda, tidak boleh menjadikan diri kita itu tidak berarti, tidak bermasalah di hadapan Tuhan. Karena diri kita kudus mulia. Dalam bacaan Injil kita mendengar ada dua hal yang seringkali menjadi gejolak dalam diri kita. Yang pertama, dia punya kecenderungan mengarahkan kita kepada yang jahat. Itulah yang disebut setan asuh. Yang kedua itu adalah Yesus sang penyelamat. Kita dengar dalam bacaan Injil itu pengakuan dari iblis, Yesus, apa urusan dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami. Itu berarti iblis itu dia mengakui Yesus tetapi dengan penuh ketakutan. Berbeda dengan kita orang beriman yang diwakili oleh Petrus. Yesus, engkaulah anak Allah, engkau adalah Mesias dan anak Allah. Apa yang dikatakan oleh Petrus, pengakuan Petrus mewakili kita sebagai orang beriman, itu adalah
pengakuan iman yang penuh kasih. Maka kita semua dalam hidup harus punya pengakuan rasa. Maka dalam situasi apa saja kita selalu